Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Petani di Simalungun ikuti program penyuluhan edukasi pola hidup sehat. Penjualan hewan kurban di Karo menurun tajam. Jokowi beli sapi kurban dari peternak Langkat berbobot 1,1 ton. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, PMI Provinsi Sumatera Utara membagikan 1.000 paket perlengkapan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat khususnya petani terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Program ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan GIZ didampingi petugas penyuluh dari Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun melakukan pelayanan program penyuluhan edukasi pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat, khususnya petani terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Simalungun pada Rabu 29 Juli 2020. Program ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan membagikan 1.000 paket perlengkapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS Kit berupa masker, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer kepada masyarakat, khususnya kelompok tani hasil binaan GIZ di 4 kecamatan, yaitu Panombean Panei, Kota Bayu Raja, Tanah Jawa, dan Pematang Bandar. Tujuan program tersebut guna memberikan edukasi materi perilaku hidup bersih dan sehat sekaligus praktek cara mencuci tangan yang benar, cara menutup batuk dan bersin, serta edukasi membiasakan cuci tangan dan jaga jarak kepada masyarakat khususnya petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan. Dengan harapan mereka dapat merubah pola hidup supaya lebih bersih dan sehat di tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, paket BHBS dan edukasi dan penyuluhan kepada para petani, 1.000 petani di 4 kecamatan, kami berharap mudah-mudahan masyarakat sini khususnya petani dapat merubah pola hidup mereka menjadi hidup yang lebih bersih dan membiasakan cuci tangan, jaga jarak di tempat keramaian, dan stamina tubuh. Karena yang paling utama itu stamina tubuh. Karena petani ini merupakan ujung tombak ketahanan pangan. Jadi mereka kita fokuskan ke penyuluh kepada petani di 4 kecamatan tersebut. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, diduga tidak mempunyai izin pembuangan limbah pabrik kelapa yang dibuang ke sungai hampir 30 tahun, Dinas Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak di PT Pelita Adi Pratama Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Balai melakukan inspeksi mendadak di PT Pelita Adi Pratama Jalan Kolonel Yosudarso, Kelurahan Saimerbau, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai. Karena tidak memiliki dokumen izin pembuangan limbah pabrik kelapa hampir 30 tahun lamanya. Dalam inspeksi mendadak Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Balai, ditemukan PT Adi Pratama membuang limbah pabrik kelapa langsung ke sungai. Warga mengeluhkan permasalahan ini selama bertahun-tahun. Akibatnya, keadaan air di sekitar sungai berminyak dan berlendir. Diduga tak akan bisa digunakan warga sekitar dan mengganggu ekosistem bagi nelayan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dikatakan Fitra Hadi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu harus menghentikan pembuangan limbah pabrik kelapa PT Pelita Adi Pratama karena melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau memang berkaitan dengan izinnya belum selesai sebenarnya nggak boleh beroperasional sebenarnya. Artinya kalau berbicara masalah perizinan, mungkin itu kewenangan perizinan.
Ketika mereka tidak lengkap izinnya, otomatis kan operasionalnya juga tidak bisa berjalan. Kan harusnya kalau yang namanya limbah nggak boleh dibuang. Makanya saya bilang bisa beroperasional ini yang ini, artinya kan izinnya itu kan harusnya sudah ada lengkap baru beroperasional kan gitu. Setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin dipidana paling lama 3 tahun dan denda sebanyak 3 miliar rupiah. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, warga yang bermata pencaharian di sepanjang aliran Sungai Simangalam Alam, Desa Simangalam, Kualu Selatan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, mengharap pemerintah untuk segera mengevakuasi buaya pemangsa petani kelapa sawit yang hingga kini belum juga ditemukan. Pasca hilangnya Ponidi yang dimangsa seekor buaya di ladangnya saat memanen buah kelapa sawit, membuat warga yang menggantungkan mata pencaharian di sepanjang aliran sungai tersebut menjadi takut beraktivitas kembali. Di mana sejak beralih fungsinya rawa-rawa di sepanjang Sungai Simangalam menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, yang diketahui merupakan tempat habitat dan berkembang biaknya buaya, mengakibatkan beberapa tahun belakangan ini sering terjadi konflik antara manusia dan buaya. Diduga buaya merasa terganggu sehingga mengganas warga. Selain meneror dengan menampakkan diri, bahkan sudah berulang kali menyerang warga hingga mengalami luka-luka. Sukardi, yang merupakan nelayan dan sekaligus tetangga korban yang hilang disambar buaya, mengatakan bahwa 3 tahun yang lalu, pada saat beliau mencari ikan di Sungai Simangalam menggunakan sampan, tiba-tiba diserang buaya dari dalam air, mengakibatkan kaki korban mengalami luka serius. Warga berharap buaya pemangsa dapat segera dievakuasi. Bang juga pernah korban daripada keganasan buaya yang ada di Sungai Simangalam ini, Bang? Pernah. Lagi cari ikan, tangkap ikan. Cari ikan. Pada saat itu apa-apanya yang luka di tubuh, Bang? Cuman bagian kaki. Di bagian kaki ada bekasnya, sekarang masih ada di awal oleh jahitan. Itu berapa tahun yang lalu? Sekitar 3 tahun yang lalu. Kalau yang luka di sini udah 3. Sama yang terakhir ini lah kan 3 udah. Yang luka macam saya ini udah 2. Yang satu itu pun belum lama, sekitar baru 1 tahun juga lah. Jadi ini yang terakhir meninggal dunia ya? Iya. Dan sampai saat ini belum ditemukan? Belum, sampai sekarang belum ditemukan. Masalah buaya ganas, kalau bisa ya dinaikkan. Kita kayak mana caranya, dimatikan atau kayak mana, ditangkap lah yang jelas. Karena kan itu pun lokasi itu termasuk tempat kami cari nafkah sehari-hari gitu. Sementara itu, Alfianto Siregar, Kepala Seksi Konservasi BKSDA Wilayah Kisaran, menjelaskan bahwa sepanjang aliran Sungai Simangalam dan Kualu merupakan tempat habitat buaya muara dan berharap agar warga untuk sementara waktu dilarang beraktivitas di sungai selama buaya belum dievakuasi. Seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa di sini kan seringkali di Sungai Kualu Hulu ini kan merupakan habitat buaya muara ya. Dan dengan tingginya musim penghujan sekarang ini, curah hujan itu saya lihat peningkatan kemunculan buaya itu semakin tinggi gitu. Jadi dari beberapa kejadian sebelum ini kami mendapat 3 buah laporan sama seperti ini, yang sebelumnya cuma yang dimakan ternak. Nah ini karena saya lihat aktivitas masyarakat ini merupakan perkebunan sawit dan memang berada di tepi sungai. Kalau sesuai aturan memang kan diperbolehkan sesuai dengan aturan lingkungan hidup gitu. Cuma kepada masyarakat dihimbau lah agar lebih berhati-hati gitu. Meskipun tim SAR Basarnas wilayah Tanjung Balai dan BPBD Labuhan Batu Utara dibantu TNI Polri bersama warga melakukan pencarian di hari ketiga, namun jasad korban hilang diseret buaya belum ditemukan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami.
Pemirsa, guna terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, dalam operasi Patu Toba 2020, personil Satlantas Polres Labuhan Batu mengajak para pengunjung warkop di seputaran Kota Rantau Parapat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Dengan menggunakan mobil patroli, puluhan personil Satlantas Polres Labuhan Batu mengelilingi kota untuk mengajak para pengguna jalan tetap mengedepankan keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalanan dengan tertib dan mematuhi setiap peraturan. Tak hanya itu, dalam operasi Patu Toba 2020 ini, terlihat personil Satlantas memberikan himbauan kepada ratusan pengunjung di beberapa warkop di seputaran Kota Rantau Parapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Salah seorang warga, Amin Wahyudi, menyebutkan dirinya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan personil Satlantas ini yang telah memberikan edukasi kepada masyarakat cara berkendara yang baik di jalan raya. Cukup berterima kasih adanya upaya sosialisasi dari pihak Polres Labuhan Batu khusus Lantas ya, di Lantas. Semoga masyarakat mematuhi peraturan di jalanan, apalagi akan dilakukan operasi Patu Toba 2020. Artinya apa sebagai masyarakat setuju Bang dengan ini, Bang? Sangat setuju, apalagi kita tujuannya pasti baik ya kan, untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki memiliki surat sama sekali atau yang bisa dibilang kendaraan STNK ya. Saya sangat setuju dan mengapresiasi lah. Sementara, Kanit Dikyasa Satlantas Polres Labuhan Batu Ibtu Agus Entimansyah menjelaskan, selain upaya pencegahan, teguran dan tindakan berupa sanksi tilang terhadap para pelanggar peraturan lalu lintas, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap menerapkan hidup bersih dan sehat sesuai protokol kesehatan. Sesuai dengan kegiatan malam ini, ya sesuai dengan kegiatan operasi Patu bahwa kegiatan preemptif itu ada 40%, kegiatan preventif ada 40%, kemudian represif 20%. Jadi untuk itu, malam ini kami melaksanakan kegiatan himbauan kepada seluruh masyarakat. Ya, sebelum kami melaksanakan tindakan, kami melakukan kegiatan himbauan preemptif bahwa kita sedang melaksanakan operasi Patuh. Untuk itu kita himbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, ya, dalam rangka menekan ya angka kecelakaan maupun rawan macet. Selain itu juga kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam rangka upaya kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah peternakan dan pusat penjualan hewan kurban. Sidak ini untuk memastikan hewan kurban dalam keadaan sehat, sekaligus sosialisasi penyembelihan hewan di tengah pandemi COVID-19. Jelang perayaan Idul Adha, petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat mendatangi sejumlah pusat penjualan hewan kurban dan peternak milik warga. Salah satu lokasi yang didatangi adalah peternak sapi milik warga di Kecamatan Hinai. Di tempat ini terdapat ratusan ekor sapi berbagai jenis yang telah dipesan warga untuk hewan kurban pada hari Jumat mendatang. Petugas melakukan pemeriksaan acak terhadap hewan kurban yang telah dipesan tersebut. Pemeriksaan meliputi kondisi kesehatan dan kelengkapan bagian tubuh hewan, kondisi gigi, mulut, dan hidung hewan kurban. Petugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, Dr. Hewan Cali Kulbahri menyatakan, pihaknya telah melakukan sidak ke 23 kecamatan di Langkat untuk memeriksa kondisi hewan kurban. Sampai saat ini belum ditemukan adanya hewan kurban yang tidak layak sembelih. Yang diperiksa yang pertama adalah kesehatan, kemudian kecukupan umur. Jadi sapi-sapi atau ternak yang dikurbankan adalah ternak yang cukup umur. Jadi kalau untuk sapi umurnya di atas 2 tahun. Kalau untuk kambing di atas 1 tahun, sedangkan untuk domba di atas 6 bulan. Jadi kita lihat apakah sapi ini sehat, kita lihat dari matanya, lihat dari pernapasannya, kemudian kelengkapan organ-organnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Langkat juga akan membagikan masker, face shield, sarung tangan, hingga hand sanitizer kepada panitia kurban, termasuk memberikan himbauan agar menjaga jarak antara panitia dan warga saat pembagian daging kurban. Di tahun 2019 yang lalu, jumlah hewan kurban seluruhnya di Kabupaten Langkat mencapai lebih dari 10.000 ekor. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, jelang Hari Raya Kurban 1441 Hijriah, omset penjualan hewan ternak menurun tajam di Kabupaten Karo. Penurunan omset penjualan peternak mencapai angka 70%. Hal ini diakibatkan daya beli masyarakat yang menurun dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, tingkat penjualan hewan ternak untuk kurban seperti sapi, lembu, kerbau, dan kambing merosot tajam di Kabupaten Karo. Seperti terlihat di Pasar Hewan Desa Suka, Kecamatan Tigapana, para peternak hewan berkumpul untuk menjual hewan ternaknya, namun minim pembeli. Menurut salah seorang peternak, dibanding tahun sebelumnya, tahun ini sangat dirasakan dampak penurunan omset penjualan. Biasanya menjelang Hari H, sudah kewalahan menghadapi pesanan dari pembeli dalam penyediaan hewan kurban. Namun untuk tahun ini penurunan omsetnya berkisar 40%. Penurunan omset penjualan ini dikarenakan daya beli masyarakat lemah lantaran ekonomi terpuruk akibat pandemi COVID-19 yang menerpa beberapa bulan terakhir. Tahun ke tahun, mungkin tahun ini lah paling sulit. Hanya mungkin penurunannya agak lumayan. Pandemi ini pasti ada. Bang, penurunannya mencapai angka berapa persen nih, Bang? Khusus di kita di Tanah Karo sekitar 40%. Dampak penurunan omset penjualan ini juga dirasakan para peternak lainnya. Para peternak terpaksa mengeluarkan biaya ekstra dalam pemberian pakan serta perawatan hewan ternak. Biasanya menjelang Hari Raya Kurban, dirinya sudah menjual puluhan ekor hewan ternak. Namun kali ini hanya sedikit. Dan para pembeli yang datang pada tahun sebelumnya berasal dari luar kota, seperti Aceh, Sidikalang, dan kota Medan. Namun kali ini tidak begitu banyak. Dampaknya kita harus kita hargai gitu peternak, kita beli harus kita jadi stok semua. Perputaran agak udah melemah kali lah. Berarti modal makin bertambah ya? Bertambah. Biasanya Pak tahun-tahun sebelumnya itu Pak gimana Pak penjualan dibandingkan sama tahun ini? Penjualan misalnya tahun yang lewat misalnya ada perumpamannya 20 ekor, sekarang 3 ekor. Para peternak pun berharap agar pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan tingkat ekonomi masyarakat kembali normal. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membeli seekor sapi kurban seberat 1,1 ton dari peternak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara untuk disembelih pada Idul Adha mendatang. Sapi yang dibeli Presiden Jokowi merupakan sapi peranakan ongol berusia 4 tahun, milik peternak sapi bernama Rustam, warga Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nantinya sapi ini akan disembelih di Masjid Agung Medan pada Hari Raya Idul Adha Jumat mendatang. Menurut pemilik sapi Rustam, dirinya didatangi oleh petugas dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sebulan lalu untuk mempertanyakan sapi miliknya. Dari 24 ekor sapi jenis ongol, sapi yang dipilih Presiden Jokowi merupakan sapi yang memiliki bobot paling berat. Ia mengaku senang karena di tahun lalu, Jokowi juga membeli sapi miliknya untuk dikurbankan di Hari Raya Idul Adha.
1 tahun lebih, ha. Jenisnya ongol. Jenisnya ongol ya. Itu berapa banyak di punya abang ini, Bang? Jenis kayak gitu? Kita punya ada jenis 24 ekor kayak gitu. 24 ekor ya. Dari 24 itu udah berapa yang paling besar inilah? Yang paling besar ya, yang dibeli presiden ya. Udah berapa yang laku dari 24 itu, Bang? 24, sisanya tinggal 10 lagi. Tinggal 10 lagi. Apa perasaan abang nih, Bang? Sapinya dibeli presiden seperti apa perasaan? Perasaannya senang lah ya kan. Udah 2 kali. Oh, 2 kali udah ya? 2 kali. Tahun semalam sama tahun ini. Tetap jenis yang sama juga? Sama jenis. Sementara itu, Kepala UPT Kesmafed Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Damanik menyatakan, proses pemilihan sapi untuk dibeli Presiden Jokowi memakan waktu selama 1 bulan, dengan sejumlah spesifikasi diantaranya harus berbobot minimal 900 kg. Pihaknya juga memastikan sapi tersebut dalam keadaan sehat dan layak untuk menjadi hewan kurban. Jadi proses untuk pemilihan daripada hewan kurban ini memakan waktu lebih kurang 1 bulan sejak awal Juli dan di akhir Juni sudah kita seleksi beberapa sapi yang akan kita ajukan ke pemerintah pusat. Ternyata dari beberapa hasil dari verifikasi teman-teman di lapangan dan dari Balai Veteriner Medan, karena terkait dengan kesehatan hewan kurban ini juga harus diikut sertakan Balai Veteriner Medan untuk memeriksa kesehatan daripada hewan kurban tersebut. Sehingga pada hari ini kita memastikan bahwa yang menjadi terpilih sebagai hewan kurban untuk tahun 2020 ini adalah seperti mana kita lihat tadi, adalah hewan yang dimiliki oleh Pak Rustam dari Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak para pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Angkatan 27 tahun 2020 untuk mengawal cara kerja yang baru. Presiden berharap para pamong praja muda mampu mengawal regulasi yang banyak dan rumit menjadi regulasi sederhana yang berorientasi nyata bagi masyarakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Joko Widodo mengajak para pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan 27 tahun 2020 untuk mengawal cara kerja yang baru. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan di acara pelantikan pamong praja muda lulusan IPDN melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor Rabu pagi. Presiden mengatakan pamong praja muda harus mampu mengawal dengan baik regulasi yang banyak dan rumit menjadi regulasi yang sedikit dan sederhana, serta berorientasi pada hasil nyata kepada masyarakat. Presiden juga mengingatkan peran pamong praja dalam masa depan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, sekaligus sebagai penentu reformasi birokrasi. Tunjukkan loyalitasmu kepada terlalu banyak tahapan-tahapan prosedur. Birokrasi telah terjebak oleh aturan yang menyulitkan, yang dibuatnya sendiri. Saya sangat berharap kepada saudara-saudara para pamong praja muda untuk memberikan nuansa yang berbeda, memberikan pemikiran-pemikiran yang berbeda, ikut memacu birokrasi menempuh jalan yang smart, shortcut, yang orientasinya adalah hasil yang langsung dirasakan oleh rakyat. Presiden berpesan kepada pamong praja muda untuk menunjukkan prestasi dengan melayani, menunjukkan integritas, dan loyal kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sebanyak 881 pamong praja lulusan IPDN ini diharapkan dapat memberikan nuansa kerja baru yang berbeda di pemerintahan, khususnya terkait adaptasi kerja di tengah pandemi. Dari Bogor, Jawa Barat, Adimas Raditya, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.